good morning. Kita lanjut ya. SPS page 41. Mengenai pembagian atau jenis-jenis awan. Good morning Albert, good morning Victor, good morning Jordan, good morning Fadelin. Oke, saya jelaskan. Kita mulai ya, sudah pukul 9.31. Saya ulangi mengenai pembagian awan. Oke, kita mulai ya. Senin 11 Januari 2021, topiknya mengenai awan berdasarkan bentuk dan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah awan kumulus. Awan kumulus ini terbentuk seperti gumpalan kapas dan biasanya menandakan cuaca yang cerah. Kemudian awan stratus, ini sudah ada di buku ya, ini saya perjelas saja gambarnya. Yang kedua adalah awan stratus. Awan ini lembarannya berlapis-lapis dan membentang datar. Kemudian warnanya agak gelap atau warna kelabu. Awan ini merupakan penanda terjadinya gerimis. Yang terakhir adalah awan cirrus. Awan ini berwarna putih seperti serabut-serabut kapas, kemudian berada paling jauh dari permukaan bumi. Nah, ini awannya tidak pertanda hujan ini, awannya ini terbilang cerah ya, awan cirrus ya, tidak ada datangnya hujan. Tidak seperti awan kumulus atau awan stratus. Nah, dibukukan hanya sedikit saja keterangannya. Ya, benar ya. Nah, jadi Miss mau menambahkan sedikit penjelasan lebih detailnya. Jadi tolong diperhatikan. Oke, tolong diperhatikan dulu. Gilbert, Brilian, perhatikan dulu Gilbert. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan mengenai awan kumulus. Tapi Miss mau menjelaskan dulu pengertian awan. Awan itu adalah atau merupakan kumpulan titik-titik air, kristal es yang berada di udara dan sewaktu-waktu dapat mencair menjadi air hujan atau salju yang turun ke permukaan bumi. Kemudian terdapat berbagai jenis awan, mulai dari yang memiliki ketinggian rendah hingga paling tinggi dari permukaan bumi. Nah, salah satunya yang terkenal adalah awan kumulus, ya. Nah, ketinggiannya itu antara 500 meter sampai 6 kilometer dari atas permukaan bumi. Oke? Nah, awan kumulus yang paling populer adalah awan kumulus. Awan kumulus adalah jenis awan yang terbentuk dari uap air yang menguap secara vertikal, kemudian mengalami kondensasi
di udara dan bentuknya seperti gumpalan kapas atau bunga kol atau tumbuhan bunga ya, tumbuhan bunga kol yang untuk memasak seperti itu ya, yang mengapung di udara. Ingat, kondensasi itu apa? Kita sudah mempelajari siklus daur air. Oke, diulangin. Awan kumulus adalah jenis awan yang terbentuk dari uap air yang menguap secara vertikal lalu mengalami kondensasi ya di udara atau di atmosfer. Kemudian bentuknya seperti gumpalan-gumpalan kapas atau seperti tumbuhan bunga kol yang mengapung di udara. Berikut gambarnya. Oke, seperti ini ya. Ini Miss membacakan sedikit lagi keterangannya. Nah, di langit, awan kumulus ini terlihat seperti kapas atau bunga kol dengan alas yang rata. Alasnya yang rata. Oke. Kemudian bagian atasnya agak bulat menyerupai kubah dan selalu berkembang secara vertikal. Jadi kondisinya itu sedang lembab. Ketinggiannya itu paling tinggi adalah 1000 meter. Sangat tinggi untuk lokasi si awan kumulus ini ya. Kemudian kemunculan awan ini sering menandakan cuaca sedang baik ya. Kemunculan awan ini sering menandakan cuaca sedang baik. Oke, tetapi jika kemunculannya di musim panas, musim kemarau, umumnya menandakan cuaca akan hangat di saat pagi hari dan sore hari. Coba hari ini, hari Senin, kira-kira cuacanya panas atau mendung? Dirasa panas ya? Ya, karena sudah ada sinar matahari, berarti hari ini terdapat kemunculan awan kumulus. Jadi termasuk musim panas ya. Kemudian dilanjut pada sore hari awan kumulus akan berkembang menjadi kumulus congestus yang dapat menandakan akan terjadinya hujan cukup lebat. Oke, kemudian selanjutnya mengalami perkembangan secara vertikal, maka menjadi namanya awan cumulonimbus. Ingat, cumulonimbus itu awan yang sering mendatangkan badai atau hujan. Awan cumulonimbus, ini ya, cumulonimbus ini awannya sering mendatangkan badai atau hujan yang sangat deras. Selanjutnya masih mengenai awan kumulus ya. Awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus yang sering kita lihat memiliki warna gelap. Namanya mau hujan, pasti cuacanya gelap ya. Memiliki warna gelap, tingginya kemudian padat. Letaknya antara 2 km hingga puncaknya 16 km. Jadi awan cumulonimbus ini dapat menyebabkan petir, cuaca buruk hingga badai. Ya. Jadi kalau sedang ada perjalanan ya, penerbangan di udara, ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Kondisi awan cumulonimbus itu sedang terdampak badai, cuaca buruk dan petir. Akhirnya apa? Menjadi malapetaka bagi dunia penerbangan karena ini sangat mengganggu ya perjalanan di udara. Oke. Pada saat pesawat yang masuk ke awan cumulonimbus, jadi jadi pesawat itu kan melintasi awan cumulonimbus, ya kan? Jadi kondisi di dalamnya itu terdapat es. Jadi kondisi di awan cumulonimbus itu terdapat es, badai dan petir, sehingga pesawat yang melintasi itu akan mengalami sebuah guncangan yang sangat keras
sehingga menimbulkan mesin pesawat tersebut membeku. Kemudian pesawat tidak berfungsi dan akhirnya bisa jatuh ke permukaan air laut atau jatuh dari ketinggian begitu. Jadi faktor dari awan cumulonimbus jika kondisinya bagaimana tadi? Ya, kondisinya itu sedang mengalami badai atau mengalami cuaca buruk tadi, ya. Jadi tidak semua awan itu berperan baik ya, ada juga awan yang menimbulkan dampak kerugian. Oke. Selanjutnya Miss ulangi lagi ya penjelasan yang tadi karena ada gambarnya. Miss ulangin, jika ada pesawat yang melintasi atau masuk ke awan cumulonimbus yang di dalamnya terdapat es, badai, dan petir, maka pesawat tersebut akan mengalami sebuah guncangan yang hebat atau yang sangat keras, sehingga mesin pesawat akan mempengaruhi juga. Nah, apa yang terjadi? Ada pembekuan. Mesinnya tidak aktif, ya, tidak bekerja dengan baik, sehingga bisa pesawat ini atau transportasi udara ini bisa jatuh dari ketinggiannya. Begitu, karena ada faktor dari awan cumulonimbus. Oke. Nah, sekarang Miss mau bahas mengenai proses terbentuknya awan cumulus. Itu ada gambar yang pertama di buku kamu. Oke. Proses terbentuknya awan secara umum itu adalah air yang ada di bumi menguap akibat terpapar cahaya matahari. Lalu, uap air yang menguap secara vertikal akan mengalami perubahan, ya, sehingga terjadilah awan. Oke, ini awan yang sedang cerah, ya. Mungkin hari ini muncul awan seperti ini, awan cumulus. Oke. Nah, sedangkan awan cumulus terbentuk karena adanya proses konveksi. Apa itu, Miss? Konveksi ini adalah keadaan di mana faktor ketidakstabilan lapisan atmosfer. Jika lapisan atmosfer udara maksudnya ya, lapisan udara, nama atmosfer udara. Ya, lapisan udara atau lapisan atmosfer mengalami ketidakstabilan secara berkelanjutan, maka yang terjadi akan berubah menjadi awan cumulonimbus. Nah, kalau keadaan awan cumulusnya stabil, ya awannya seperti ini, ya, tidak ada badai, tidak ada petir, tidak ada hujan es, ini nggak masalah. Tapi kalau terjadi ketidakstabilan, maka timbulan namanya awan cumulonimbus yang berpotensi menyebabkan badai. Kita lanjut, ciri-ciri awan cumulus. Tadi sudah dijelaskan di buku kamu, hanya saja singkat ya, tidak secara detail. Ini saya jelaskan. Ciri-ciri awan cumulus adalah yang pertama itu bentuknya menyerupai kapas atau bunga kol yang mengapung di udara. Bentuknya menyerupai kapas, ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah terbentuk karena adanya proses konveksi, termasuk ke dalam awan dengan ketinggian sedang. Jadi posisi awan ini tingginya tidak terlalu 1000 meter ya, dia posisinya hanya sedang, ya, tingginya sedang. Kemudian tidak menyebabkan hujan jika tidak mengalami stabilan ya. Jadi awan tersebut ini tidak mengalami hujan atau badai. Awan cumulus beda dengan awan cumulonimbus ya. Ini awan cumulus tidak menyebabkan hujan atau menimbulkan badai. Ya, ini awannya cukup sedang. Kita lanjut. Nah, jadi awan cumulus ini ada dibagi 3 jenis. Ada jenisnya lagi, namanya cumulus congestus. Awan ini merupakan suatu bentuk atau bagian dari awan cumulus.
ketinggian awan cumulus congestus itu adalah di bawah dari awan cumulus, berarti di bawahnya ya. Tingginya ini rendah sehingga sekitar 6 km dari awan cumulus. Lebih rendah dari awan cumulus. Awan cumulus congestus. Kemudian awan ini disebut sebagai awan pertengahan. Ya, awan pertengahan antara awan cumulus dan awan cumulonimbus. Agak sulit ya untuk penamaan awan ini. Selanjutnya, jenis awan kedua dari awan cumulus adalah cumulus humilis. Nah, awan ini sering disebut atau sering terlihat saat musim panas. Ya, atau nama lainnya adalah cumulus cuaca cerah. Ini biasanya hari-hari cerah. Cumulus humilis. Ketinggiannya 500 meter hingga 3 km. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah cumulus mediocris. Ada 3 jenisnya ya, banyak dari awan cumulus ini. Terakhir adalah cumulus mediocris. Awan ini posisinya sangat rendah, ya. Jadi mengalami perkembangan secara vertikal dari cumulus humilis yang pertama, awan dari jenis yang pertama. Oke. Ketinggiannya rata-rata 500 meter hingga 3 km dari permukaan bumi. Kita masuk ke awan stratus. Coba lihat dulu kamu. Awan yang secara umum, awan stratus. Nah, di buku kan hanya keterangannya sedikit. Ini Miss nambahkan. Ini ya bentuk dari awan stratus. Oke. Awan stratus itu adalah jenis awan yang berbentuk lembaran atau berlapis-lapis. Jenis awan yang berbentuk lembaran atau berlapis-lapis. Ini kira-kira pernah nggak kita lihat awan seperti ini? Pernah ya? Dia berlapis-lapis bentuknya. Kemudian bentuknya juga seperti kabut. Ya, seperti kabut. Ketinggiannya itu rendah dan sering menyebabkan hujan gerimis. Semalam hari Minggu, kira-kira di lokasi rumah kamu ada hujan atau petir atau cuma gerimis? Nah, kalau gerimis berarti keadaannya awan stratus. Kenapa? Awan stratus ini ciri-cirinya adalah kondisinya adalah hujan gerimis. Jenis awan ini berwarna abu-abu seperti kabut. Oke. Kenapa namanya awan stratus? Alasannya adalah karena menunjukkan pelapisan yang bentuknya menyerupai lembaran-lembaran, kemudian tersusun dari butiran air dengan ketinggian 2 km di atas permukaan laut. Makanya namanya awan stratus. Kemudian awan ini dapat berkembang menjadi awan nimbostratus yang berpotensi menyebabkan cuaca buruk. Ya. Selanjutkan, awan ini sering muncul saat cuaca panas dan menimbulkan hujan ringan atau gerimis. Di langit bentuknya dapat beraturan, kadang juga berubah-ubah menjadi agak tebal. Kemudian dapat menutupi cahaya matahari ketika siang hari, sehingga cuaca menjadi terasa lebih sejuk, ya. Ini pada saat gerimis. Kemudian selain itu, pada saat malam hari bisa menutupi cahaya bulan. Masih di awan stratus. Oke. Proses terbentuknya awan stratus terjadi karena pendinginan pada atmosfer atau udara. Nama lain atmosfer adalah udara.
pada bagian bawah yang berdekatan dengan permukaan bumi. Kemudian awan stratocumulus yang semakin merendah mendekati permukaan laut sehingga mengalami kehilangan bentuk. Kadang-kadang dia berubah bentuknya seperti ini. Oke, awan stratus. Selanjutnya, ciri-ciri awan stratus. Yang pertama, ketinggiannya sekitar 2 km dari permukaan laut. Kemudian warnanya kadang abu-abu atau putih kelabu, tetapi lebih halus dan menutupi sebagian permukaan langit. Ya, kemudian bentuknya seperti anyaman yang memiliki lembaran berlapis-lapis, kemudian tidak beraturan. Awan stratus bisa berkembang menjadi nimbostratus atau altostratus yang menyebabkan cuaca buruk. Nah, efek yang ditimbulkan oleh awan stratus biasanya hujan, gerimis, atau cuaca buruk. Tadi pagi seperti ini ya keadaannya. Enggak ya, cerah ya. Oke. Nah, selain gerimis, dampak yang ditimbulkan oleh awan stratus, yang kedua adalah dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas penerbangan. Oke. Yang ketiga adalah dapat mengganggu sinyal atau gelombang radio. Jadi kalau misalnya cuacanya sedang gerimis atau hujan, nah kita nggak bisa pakai alat elektronika ya, apalagi berhubungan dengan koneksi atau gangguan sinyal. Oke, karena cuaca buruk dapat mengganggu gelombang radio atau sinyal-sinyal yang lain. Itu saja. Yang terakhir adalah awan sirus. Nah, ini adalah gambar nomor 3 di buku kamu. Awan sirus. Sudah lihat di buku awan sirus yang terakhir? Nah, awan sirus ya. Awan yang warnanya putih, namun terpisah. Kemudian posisinya ini paling jauh atau paling tinggi dalam tingkatan awan. Ya. Kemudian awan sirus ini merupakan awan yang sangat tipis dan memiliki serat-serat seperti gula kapas. Coba lihat di buku. Sudah jelas ya. Jadi saya perbesar. Awan sirus terdiri dari kristal es yang terbentuk dari uap air kemudian membeku menjadi kristal es. Ketinggiannya di atas 8.000 meter. Paling atas posisi awan. Oke, kenapa dia terbentuk dari kristal-kristal es, Miss? Karena jenis awan sirus itu merupakan awan yang tebal atau dengan mampu mendatangkan sinar matahari dan bulan sehingga menghasilkan garisan seperti cincin. Kalau di awan ada garis seperti cincin. Nah, fenomena ini proses dari kristal es karena tampilan atau cahaya awan sirus ini akan membiaskan sinar gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Awan sirus memiliki bentuk yang sederhana. Kemudian penyebarannya pun tidak tetap namun mudah dikenali. Oke. Terutama pada saat ada sinar atau cahaya matahari yang terang, awan ini akan tampak membentuk jalur yang rata. Jadi, awan sirus dilihat pada posisi horizon, yaitu posisi ketika matahari terbit dan tenggelam. Berarti pada saat pagi hari ya, sama sore hari, menjelang malam. Kemudian, daerah awan tersebut tampak cahaya berwarna kuning terang. Coba kamu perhatikan kalau pagi hari itu ada cahaya matahari yang berwarna orange atau kekuning-kuningan. Nah, ini adalah posisi awan sirus ya.
Selanjutnya, ciri-ciri awan cirrus. Di buku sudah ada ya. Nah, tapi di sini berbentuk seperti bulu ayam. Berbentuk seperti bulu ayam. Oke. Kemudian awannya berdiri sendiri dan teksturnya halus, sangat tipis ya. Terletak di bagian paling tinggi dari posisi awan. Ini awannya, benar. Ini awannya tidak menyebabkan hujan ya. Awannya tidak menyebabkan hujan. Kemudian ukurannya sangat kecil, tidak padat dan tidak tebal. Oke, lanjut. Manfaat awan bagi manusia. Manfaat awan bagi manusia yang pertama adalah sangat penting pada BMKG. BMKG itu apa, Miss? Badan Meteorologi dan Geofisika. Ini adalah untuk mendeteksi perkirakan cuaca. Jadi kalau kita mau tahu cuaca di Indonesia, kita harus bisa mengetahui informasi mengenai BMKG, ya, badan yang meneliti untuk cuaca. Misalnya hari ini cuacanya mendung, cerah, berawan, begitu. Jadi gunanya awan adalah untuk penunjuk arah angin, otomatis untuk petunjuk arah angin. Karena dengan melihat pergerakan awan dapat mengetahui pasti kemana arah angin bergerak dan berapa kecepatannya. Oke, selanjutnya manfaat yang kedua sebagai pengatur cuaca. Kandungan air yang banyak pada awan bisa menjadi pengatur suhu dan cuaca melalui proses hujan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sumber air bagi bumi. Adanya hujan, air akan segera terserap kembali ke bumi dan akan dikembalikan dalam bentuk mata air. Yang keempat, manfaat awan adalah pemantul radiasi matahari. Jadi maksudnya itu tidak semua radiasi matahari ya dapat dipantul oleh udara. Kadang-kadang radiasi sinar matahari itu langsung masuk ke bumi. Oke, jadi ada 4. Yang pertama untuk mendeteksi indikator cuaca dan iklim, manfaat awan ya. Yang kedua sebagai pengatur cuaca. Yang ketiga sumber air bagi bumi. Yang keempat pemantul radiasi matahari. Jadi ada 4 manfaatnya yang kita pelajari hari ini. Kemudian bahaya dari awan. Apa bahayanya? Nah, bahayanya yang pertama adalah sebagian awan ada yang bermanfaat, tapi juga ada yang membahayakan di dunia penerbangan. Saya jelaskan sedikit ya. Nah, manfaat awan tadi adalah bisa menjadi indikator penentu jadwal penerbangan ya. Kalau lapisan atmosfer atau lapisan udara dipenuhi dengan awan badai, maka biasanya terjadi penundaan keberangkatan rute penerbangan. Karena awan dapat mempengaruhi kinerja mesin pesawat. Kalau keadaan awan tidak baik atau menimbulkan badai, yang bilang tadi dari awal, mesin pesawatnya itu akan pasif, akan mati sendiri. Kenapa? Di dalam awan yang mengakibatkan badai itu isinya adalah es, salju, petir. Jadi mesinnya pasti akan mati, ya mesin pesawatnya gitu. Sehingga kinerja pesawat tidak berfungsi. Terlebih pada awan yang mengandung butiran-butiran es ukuran yang sangat besar. Gitu. Kemudian awan juga terdapat banyak petir.
angin sehingga sangat berbahaya. Jadi kalau cuacanya tidak bagus mungkin akan ditunda penerbangannya. Namun Miss, kalau sudah di pertengahan Miss, dalam kondisi di atas langit tiba-tiba cuacanya buruk bagaimana? Yang Miss bilang tadi, terlanjur sudah berangkat, maksudnya kan sudah ini ya, sudah nggak berfungsi ya. Ya mau gimana lagi, pasti akan terjadi kecelakaan gitu. Oke, saya bacakan lagi bahaya awan. Selain longsoran angin, awan badai juga sangat mengganggu keseimbangan pesawat. Ya, akan mengganggu keseimbangan pesawat. Kemudian pasti akan apa ya istilahnya nggak bisa kita hindari ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, pasti petugas khususnya pilot pesawatnya pasti tidak akan mengelak lagi untuk menghadapi awan yang berdampak buruk gitu ya. Jadi kenapa? Karena sangat mengganggu keseimbangan pesawat tersebut. Oke. Biasanya ya yang mengendarai pesawat ini ya, pilot ini lebih memilih membelokkan arah pesawat atau menaikkan ketinggiannya. Jadi kalau misalnya sudah bertabrakan dengan awan cumulonimbus, nah biasanya tindakan pilotnya itu akan menaikkan ketinggian pesawat daripada berhadapan langsung dengan atau menerobos gumpalan awan atau badai tersebut. Makanya tidak sedikit kecelakaan udara sering terjadi disebabkan oleh gangguan awan badai. Nah inilah kira-kira penjelasan dari bahaya awan. Jadi nggak semua awan itu bermanfaat ya. Tapi yang jelasnya manfaat awan bagi manusia ini pasti yang nomor 3, sumber air bagi permukaan bumi. Sekarang Miss mau pilih Princello kelas 3B. Princello. Halo Princello. Halo Princello. Ya, Miss. Oke, Princello, coba kamu sebutkan manfaat awan bagi kehidupan manusia. Yang pertama apa? Baca aja yang ini. Awan sebagai indikator cuaca dan iklim. Oke, yang kedua awan sebagai pengatur cuaca. Awan sumber air bagi bumi. Oke, yang keempat pemantul. Awan pemantul radiasi matahari. Oke, cukup. Terima kasih, Princello. Selanjutnya, saya mau pilih Jason Rafael. Halo Jason, good morning Jason. Jason Rafael. Jason. Coba lihat di buku halaman 41. Udah. Coba kamu sebutkan 3 jenis awan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Apa saja? Awan kumus, awan stratus, awan cirrus. Awan stratus, yang terakhir awan cirrus. Oke, satu lagi ya, Jason Rafael. Jason, coba kamu sebutkan ciri-ciri awan cumulus. Ciri-ciri awan cumulus. Seperti bentuknya seperti kumpulan
Gumpal. Seperti gumpalan, Gumpalan. Kapas. oke. Awan. Kemudian menandakan cuaca yang bagaimana? Menandakan nah ya. Cerah. Oke, good. Cerah. Iya, iya, iya. Thank you, Jason. Selanjutnya, Ryuji. Ryuji. Halo Ryuji. Ryuji. Oke, tidak mau ya Ryuji. Miss ganti ya. Clara. Clara. Carla Livi. Carla Livi Tessa. Halo Carla. Halo, Miss. Oke, Carla, tolong kamu sebutkan pembagian awan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Ada 3, sebutkan. Awan cumulus. Oke, Awan stratus. oke, Awan cirrus. oke. Coba kamu jelaskan ciri-ciri awan stratus. Awan stratus berbentuk lembaran berlapis, membentang datar dan berwarna kelabu. Awan stratus merupakan penanda akan terjadi gerimis. Oke, satu lagi ya. Coba kamu jelaskan mengenai bahaya dari awan. Bahayanya apa? Dari penjelasan yang dijelaskan tadi. Intinya apa bahayanya dari gambar ini? Kesimpulannya apa? Bahaya dari awan. Halo, Carla. Kesimpulannya adalah jika lapisan atmosfer dipenuhi dengan Awan badai, maka terjadi penundaan. karena awan Sebenarnya karena awan dapat badai. mempengaruhi kinerja mesin pesawat. Oke.